mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Lanjut di kejelita. Adventista baca ayat ini. Jangan lagi ada yang mengkritik kamu tentang pesta, tentang hari raya, tentang apa yang kamu cicipi, tentang apa yang kamu makan, tentang hari Sabat. Jangan ada pada kamu yang mengkritik seperti itu. Lanjut, kenapa? Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Ayat 22-nya. 22. Semua itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Manusia, lanjut. Oke. Walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri. Haleluya. Walaupun penuh hikmat. Haleluya, amin Tuhan. Oke, lanjut. Tidak semua yang berteriak Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak. Oke, lanjut sedikit. Seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ayat 21. Jangan pegang ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Aduh, semuanya itu aturan manusia. Ada yang bilang makan darah. Di sini bilang ini, Paulus bilang, jangan repot dengan mereka bilang jangan kecap ini, jangan makan ini. Itu hanya peraturan dunia. Enak itu Arab ya Jawa punya itu, baru Batak punya apa nama yang dengan darah itu. Nanti bisa makan lagi bagaimana? Paulus bilang, jangan terlalu repot dengan mereka yang mengkritik bilang jangan kecap ini, jangan kecap itu tuh. Jangan terlalu repot, itu peraturan dunia saja. Kenapa setan gemetar ya? Setan ciptaan Tuhan, dia tahu bahwa Allah itu percaya, tetapi dia mau menyamakan dirinya dengan Allah. Yesaya 14, 12 sampai 15. Dia mau samakan dirinya dengan Allah. Dia ciptaan saja kok. Berjawab murah Batak punya tuh apa yang dengan ini darah itu. Enak itu. Jangan makan darah, jangan makan itu. Kau macam orang Yahudi sih. Sang. Sang itu tuh. Kenapa setan gemetar? Karena setan mau samakan diri dengan penciptanya. Yesaya 14, 12. Yo. Oh ya. Tadi malam ya kalau tidak salah saya gabung di room sebelah. Mereka berkata begini, Yesus itu adalah Bapa. Mereka itu satu. Jadi tanggapannya itu bagaimana? Ulang terus yang Oke, saya selesaikan. Saya selesaikan setan baru saya. Oh iya, siap. Santai ya, unisitarian lagi nanti. Oke, ini sering nyasar di Unichat. Kau nyasar di Onenes lagi, bagaimana? Oke. Onenes, wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dihempaskan ke tanah. Hai penakluk bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, melampaui bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas gunung sidang ilahi, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik melampaui ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Oke, kalau tanya kenapa setan gemetar, karena dia ambisi mau sama dengan penciptanya. Kau yang saya ciptakan mau sama dengan saya bagaimana? Oke, gemetar karena kita tahu Ibrani 2:14. Dia gemetar karena dia tahu dia sudah dikalahkan oleh Kristus. Ibrani 2:14. Coba 2:13. Ibrani 2:13. Coba baca 2:13, kalau tidak 14. Coba 13 dulu. 13 ya, Mo. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi,
Sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. 14-nya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Karena makanya setan gemetar. Karena dia sudah mengalahkan dia. Jadi sekarang dia mau porak-porandakan gerejanya Kristus, anak-anaknya Allah. Tidak bisa lagi karena makanya dia gemetar. Dia ini ciptaan biasa kok. Siapa yang tidak digemetar di hadapan bosnya yang menciptakan dia? Seperti itu. Oke, jadi ke pertanyaan Taning itu onenes ya, unisitarian. Unisitarian itu sebenarnya kelahiran kembali semua ajaran-ajaran yang telah dianatemakan oleh gereja seperti Sabellianisme, monarkisme, Sabellian, monarkisme adopsionistas, Arianisme, Triteisme, itu sudah dikritik, dianatemakan oleh gereja ajaran-ajaran seperti ini, tetapi muncul sekarang dengan nama lain. Tahun 1906, 07 tahun-tahun seperti itu, Charles Barron, pendiri Pentekostas Unisitarian atau di Indonesia namanya JO ya, Pater, JO ya, Jesus Only. Jesus only. Jesus Only. Mereka bilang begini, Jesus Only. Mereka bilang nama dari Tuhan itu Yesus. Tetapi Yesus di dalam penciptaan atau Yesus dalam perjanjian baru namanya Bapa, gelarnya Bapa. Yesus dalam perjanjian baru gelarnya anak atau putra. Dan Yesus setelah kenaikan ke surga yang Roh Kudus itu gelarnya Roh Kudus. Berarti nama Yesus itu nama Allah, tetapi Allah ini punya tiga gelar. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya engkau harus mengerti dulu pemahaman doktrinnya Jesus Only. Pertanyaan saya untuk Taning. Ayat di mana Yesus bilang dia adalah Bapa? Tidak satu pun ayat yang mengatakan Yesus adalah Bapa. Ayat yang ada adalah Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Tidak omong bilang Yesus adalah Bapa. Contohnya, contoh kecilnya. Oke, Yohanes 17 ayat 21. Ini contoh ini ngeri sekali. Ada di dalam artinya adalah, membingungkan orang nanti. Bantu dulu Yulita. Yohanes 17 ayat 1. 17 ayat 21. Siapa bilang ayat 1? Ini tega engkau dengar baik-baik tuh. Aduh, rusak nanti tega ini. Yo. Tadi kan saya kan cuma mau saya juga sudah kan Katolik, tapi saya mau penjelasannya Romo supaya saya bisa juga jawab kalau mereka nanti, membantah. Ya, yang kita mau masuk. Engkau masuk di YouTube saya punya Epifani. Engkau tulis itu Tritunggal Maha Kudus. Data biblis tentang Tritunggal Maha Kudus. Di situ akan keluar semua. Nanti saya ambil nama YouTube-nya apa Romo? Epifani. Tolong teman-teman type di bawah. Epifani. Oke. Nanti saya Supaya Ya, saya mengerti yang bilang Bapa dan saya adalah satu, tidak sama dengan seperti, tidak berarti bahwa Yesus adalah Bapa. Contohnya seperti ini. Di dalam perkawinan, kita pakai contoh perkawinan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu tubuh. Artinya suami adalah istri. suami dan istri bersatu. Bersatu, bukan. Makanya itu yang pernyataan ini yang penting dianalisa. Ketika dalam perkawinan mereka bukan lagi dua melainkan satu tubuh. Bagaimana engkau menangkap itu? Suami dan istri sangat berbeda. Bagaimana mereka adalah satu tubuh? Jangan hanya bilang Tritunggal. Omong saja Yesus bilang, Allah bilang mereka bukan lagi dua melainkan satu tubuh. Secara fisik sangat berbeda. Bagaimana satu tubuh? Emangnya saya punya dua kelamin sebagai laki-laki dan perempuan, dan istri saya punya kelamin sebagai laki-laki dan perempuan.
Ini yang gagal epistemologi yang di sebelah Unisitarian tuh. Kita mau pakai analisa itu. Sekarang kita baca dulu Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Oke, tahan dulu, Yulita. Seperti engkau dan saya adalah satu. Aku ada di dalam engkau dan engkau ada di dalam aku. Saya tidak bilang aku ada dalam engkau artinya engkau adalah aku. Kalau engkau adalah aku, ayat ini hancur. Kenapa? Karena di situ mengatakan supaya mereka ada di dalam kita, artinya kita adalah Tuhan Allah. Baca kembali Yulita, analisa tuh. Setiap Yesus mengatakan aku ada di dalam Bapa, artinya dia adalah Bapa. Bagaimana kita ada di dalam Tuhan? Berarti kita ini Tuhan Allah. Baca kembali deh. Analisa baik-baik ayat ini. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya kalau ada di dalam, artinya Yesus bilang aku ada di dalam Bapa, aku adalah Bapa. Bagaimana Yesus bilang begini? Supaya mereka ada di dalam kita, artinya kita adalah Bapa, kita adalah Yesus. Icacat logika. Kalau kata ada di dalam, artinya adalah memang rusak. Karena itu tadi kata ada dengan kata adalah itu sangat berbeda. Kata ada artinya apa Tani? Aku ada di dalam Bapa, contoh. Artinya apa? Hadir. Hadir, eksistensi. Oke, keberadaan. Kalau aku adalah Bapa, artinya apa? Aku adalah Bapa, menjadi Bapa. Definisi itu Identitasnya. identik itu. Identik, aku adalah Bapa. Berarti saya ini adalah Bapa. Identifikasi saya adalah Bapa. Itu berbeda tidak ketika mengatakan harus belajar ada filsafat dan itu. adalah? Beda Beda, konteksnya. berarti Kita tidak baca JO tidak filsafatnya mengerti begini. kata ada dan bagi JO kata ada dan adalah sama sinonim. Aduh. Begitu. Dari situ dulu ayat ini. Yo. Romo, aku kan sudah tunjukkan ayat ayat bahwa Bapa itu beda dengan Yesus, tapi dia berkata begini. Ada ayat di dalam Yohanes kah? Saya lupa juga di mana dia katakan bahwa ketika Yesus berkata, jika engkau melihat jika engkau melihat aku, maka engkau akan melihat Bapa. Jadi Iya, saya mereka mengerti. berdefinisi dari situ katanya. Ya, kenapa? Karena aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Di situ tidak dikatakan barang siapa melihat aku adalah Bapa. Tidak ada di situ ayat itu. Engkau bisa mengerti dari analogi itu. Saya dari logika. Ya, itu. sudah paham Romo, paham. Di situ Begini, dikatakan Pak barang siapa melihat Matan aku, melihat Bahasa Bapa. Indonesianya nggak lulus itu. Ya, bahasa Indonesia lulus. Di sana dikatakan barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Di sana tidak dikatakan barang siapa melihat aku yang adalah Bapa. Tidak ada di situ. Kata yang kau taruh di situ dia mengubah sebuah teologi. Oke, saya mengerti itu. Kita bantu dulu dengan Yohanes 16 ayat 32. Yesus sendiri atau tidak? JO bilang Yesus sendiri. Jesus only artinya Yesus sendiri. Yesus bilang, saya ini tidak sendiri. Kurang ajar. Saya sudah bilang saya tidak sendiri, kamu bilang saya sendiri. Bagaimana? Oke, Yohanes 16 ayat 32. Yohanes Ini 16 ayat kita 30. kasih mati ini ayat ini. Lihat saatnya akan datang bahwa bahkan sudah datang ketika kamu akan Ayat dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Yesus seorang diri, Jesus only, Tani. Yesus bilang dia sendiri.
Kan ayat itu Tidak mengatakan seorang. Yesus sendiri atau tidak? Tidak. Yesus bilang Jesus only? De Geas menyertai Pastor Tidak, Marcel. tidak. Jadi De Geas adalah Pastor Marcel. Begitu, itu kan lucu. Tanim. Nanti kita aku ngajar tidak bahasa sendiri. Indonesia dulu ya, Saya SPOK. kita bahasa Indonesia dulu. Kita nanti sebentar Bapak kepala sekolah, wakil kepala sekolah menjelaskan bahasa Indonesia. Tanim, saya bilang begini, saya ini contoh saya Yesus. Saya bilang, kalian mengatakan bahwa aku seorang diri, tetapi aku tidak seorang diri. Karena Taning Taning lagi goreng kan? Artinya Taning adalah aku. Oh, iya. Paham, Taning. paham. Paham? Yesus bilang, hai unisitarian, nenes kayak mau pakai apa itu nama. Saya tidak sendiri, Bapak menyertai aku. Jo bilang, Jise, engkau sendiri. Yesus bilang, saya tidak sendiri. Di salib, Yesus bilang, Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku yang adalah Bapa sendiri. Buset, Yesus ini bagaimana serahkan dirinya kepada Bapa yang dia sendiri, bagaimana? Begitu Taning. Anti biblis ya unisitarian itu. Oke, terima kasih pencerahannya Romo, saya langsung tangkap ya. Oke. Masih banyak ayat tanya. Hanya Degia engkau kasih sekolah bahasa Indonesia dulu. Ada dan adalah dulu. Itu pesan Tuhan Yesus di Matius 28, Romo. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus menyertai kita berarti kita Yesus. Gerusa. Buset. Tadi kan Bapa menyertai aku. Mereka artikan bahwa Yesus adalah Bapa, sama dengan ya sama seperti Tuhan Yesus bilang, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita semua adalah Yesus. Iya, jadi teman-teman kalau kita lihat, mereka ini problematiknya itu ada di bahasa. Ya, belum nyampe kepada filsafat. Itu sangat jauh. Bahasa saja mereka tidak bisa angkat. Ya. Barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Tidak ada definisi di situ. Melihat aku, melihat Bapa. Ya kan? Berarti di situ bukan dikatakan dia adalah Bapa. Gak ada definisi di situ. Yang ada adalah dia bilang begini, melihat aku. Nah, saya kasih gambaran gini. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat ayahku. Apa yang dimaksud? Itu bukan mendefinisikan diri saya adalah ayah sama dengan ayahku gitu loh. Tapi dari ciri-ciri, dari apa yang saya lakukan, yang saya perbuat, yang saya katakan, itu. Begitu, Pater. Oke. Sederhana itu. Sekarang kita mau lihat setelah Yesus menyelesaikan purifikasi dosa manusia, dia kemana dan duduk di mana, dan kita mau tahu yang sampingnya siapa. Oke, Yolita Ibrani 1 ayat 4 selanjutnya. Ini saya mau tahu nih siapa. Mungkin salah satu utusan dari Onenes yang ada di sampingnya Yesus. Marcel, mereka masih siap-siap satu untuk duduk di samping kanannya Yesus. Oke. Yolita macet ini. Kepada siapakah di antara malaikat itu pernah berkata, duduklah di sebelah kananku? Sebentar dulu, Ibrani 1 ayat 4 selanjutnya dulu. Ibrani 1 ayat 4 selanjutnya, ayat 3 selanjutnya. Kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi.
Marcel, ada utusan ini. JO yang duduk di sampingnya Yesus kah? Di situ bilang dia duduk di samping kanan yang maha tinggi. Oke, kan lucu. Sekarang kita lihat siapa yang ada di surga. Taning, siapa yang ada di surga sekarang? Ibrani 12 ayat 22-23. Yang di surga ini. Ada Bapa, ada Kristus, atau ada Kristus yang adalah Bapa. Rusak. Ibrani 12 ayat 22 hingga 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Oke, tahan dan dulu. Kepada... Ini omong tentang surga ya. Di surga, kota Allah yang Yerusalem surgawi, kota Allah yang kudus, Bukit Sion, itu omong tentang surga. Nanti kita mau tahu siapa yang ada di surga. Kalau Yesus adalah Bapa, di situ dikatakan ya, Bapa yang adalah Kristus yang menghakimi. Lalu nanti sebentar lagi Yesus yang adalah Bapa, nanti kita lihat di situ. Oke. Baca baik-baik OJO angka kalian nih, Jesus only ini. Baca baik-baik di sini siapa yang ada di surga. Lanjut. Yerusalem surgawi dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Lanjut. Dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar. Ini kita sentuh. Allah yang menghakimi. Allah yang menghakimi satu. Baca deh, lanjut. Apakah ada Yesus lagi? Tidak di situ. Hanya ada Bapa atau ada Yesus juga? Oke, lanjut. Allah yang menghakimi, roh-roh orang benar yang sudah disempurnakan. Lanjut, siapa lagi yang ada di sana? Dan kepada Yesus, pengantara. Cukup tidak sama sekali. Kepada Yesus apa? Pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Di situ ada Allah yang menghakimi. Di situ ada Kristus yang menjadi pengantara. Berarti ada berapa pribadi situ yang disebutkan tadi? Taning. Ada 3. Di situ ada 2 tadi. Ada Allah yang menghakimi dan ada Kristus Yesus pengantara. Berarti bagaimana nanti? Yang tadi duduk di sebelah kanan Allah itu siapa? Yesus. Setelah semua setelah pemurnian dosa manusia, dia duduk samping kanan Allah yang maha tinggi. Yang maha tinggi ini siapa kalau begitu? Kalau itu adalah Yesus, bagaimana dia duduk di samping kanan? Kenapa dia tidak duduk langsung di kursi yang dia punya? Paham Romo, paham. Romo, boleh saya bertanya tentang tata liturgi? Ada yang saya bingungkan ini. Liturgi Indonesia, bukan ada imamnya. Marcel. Engkau liturgi engkau tanya Marcel. Oh iya. Dia nih. Pater Marcel yang menjawab, silakan. Boleh Pastor Marcel. Jangan kasih pasang Berto, jangan kasih panah Hanso yang duduk di samping kanan Yesus nih. Kamu nih. Kasih marah Samuel, Unisitarian semua ini kah? Oke, silakan tanya. Langsung Pater, saya bertanya di sini atau di luar, Pak? itu ada Pater Marcel di situ. Dia. Oh. Saya bingung ini. Saya kan saya sudah 2 minggu tidak pergi gereja karena saya kerja siang lagi. Nanti kalau saya masuk malam baru bisa lagi. Karena di tempat kerja aku kan harus masuk setiap hari. Jadi kalau pas saya masuk malam baru saya pergi gereja. Biar baru pulang kerja langsung berangkat gereja kalau dapat jamnya. Karena jamnya di sini di paroki di sini di Mangkupalas tidak menentuannya. Kadang hari Sabtu, kadang Minggu, itu pun jamnya berbeda-beda lagi. Makanya saya kadang enggak tertentu harinya. Kayaknya ada pernah kan suster biara yang memimpin misa. Lalu
pas di doa Ibadah. Pimpin ibadah. misa. Ibadat iya. Misa yang dirayakan oleh imam. Iya. Siap. Lagi beda. Ibadah lalu pada saat memasuki doa apa lagi ya yang sebelum sebelum pengumuman itu? Doa penutup. Tidak tahu, Marcel, saya Yang kurang sebelum tahu. Pater. Doa apa? yang sebelum Sebelum pengumuman. lain doa penutup. Ya, sebelum itu doa apa ya? Saya berdiri, baru umat yang lain tuh duduk. Lalu saya kan pernah baca tata liturgi itu mestinya berdiri. Lalu di sini kok aku bertanya dalam diri, kok berbeda ya? Doa Mungkin apa ya? doa komuni. Rindu kah? Bukan. Saya tidak tahu. Bukan doa apa ya? Doa Saya penutup lupa. kali. Bukan, bilang bukan. Lain doa penutup, ada di atasnya itu setelah doa penutup. Saya lupa. Seandainya saya masih di kampung, saya juga punya tata Intensi liturgi itu, kali saya ya? beli 200.000 di Paroki. Tapi yang setelah saya Puasa kali ya. Saya Ibadah tangkap tanpa sih, imam. Pastor. Saya tangkap maksudnya. Tapi gini Pak Taning, itu bukan misa loh Pak. Itu ibadat. iya saya paham. Jadi ya. ibadat Nah, itu tidak punya tata cara seperti misa Pak. Ibadat itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Beda dengan misa. Gitu. Jadi tadi dari awal saya tangkap dari Bapak itu mungkin ya belum tahu perbedaannya misa dan ibadat sabda. Jadi misa itu hanya enggak, boleh Pak. dipimpin oleh pastor atau Pastor. diakon. Itu pun terbatas diakonnya. Nah, para suster, bruder, frater, awam biasa itu boleh memimpin ibadat. Nah, kalau ibadat itu tidak ada aturan khusus dalam setiap gerakan ataupun setiap apa yang dilakukan. Itu mengikuti kondisi situasi umat di mana mereka beribadah. Itu yang saya tangkap sih, Pastor Marcel. Mungkin ada tambahan. Yang mana tadi saya doa yang bagian mana tadi saya masih bingung itu. Kalau misalnya kalian menggunakan panduan ibadat yang diterbitkan KWI, kan ada panduan ibadat sabda yang diterbitkan oleh KWI, ada yang edisi lama dan sekarang sementara direvisi untuk edisi barunya. Dari yang di edisi lama saya tidak tahu apakah yang doa yang dimaksudkan oleh suster tadi, apakah doa untuk kenangan untuk komuni itu taning doa yang mana itu? Ya, sesudah doa komuni. sesudah Doa pujian sesudah juga itu. Doa Dan pujian di sesudah antaranya komuni. itulah doa penutup dengan doa pujian. Kan ada doa pujian kan? doa pujian setelah itu. Tapi memang biasanya kan berdiri. Doa apa? Itu biasanya berdiri, tapi ya udah kan mungkin kebiasaan di situ duduk, tapi tidak baku itu. Dalam arti bahwa Tidak apa-apa ya. tinggal nengok aja kiri kanan. Kalau memang kamu baru di situ, nengok saja kebiasaan di situ. Tetapi kalau misa, kau tidak boleh tawar menawar. Jadi soal sikap tubuh saat ekaristi yang dipimpin oleh imam, kau tidak boleh tawar menawar. Jadi saatnya berdiri, saatnya duduk, saatnya berlutut, itu harus itu sudah ada maknanya semua. Itu ada maknanya semua ya. Kemudian yang soal ekaristi itu hanya boleh dirayakan oleh seorang imam, uskup, dan juga paus ya. Jadi untuk ekaristi ya, diakon saja belum ya. Diakon saja belum bisa. Dia hanya memimpin, memandu ibadat. Diakon belum bisa memimpin ekaristi, begitu. Dia boleh meneguhkan perkawinan kalau didelegasikan oleh pastor paroki, begitu. Kemudian yang itu jawaban berkaitan dengan taning. Saya tadi jawab juga untuk Jeff ya. Jeff, pertanyaanmu tentang kenapa kita merayakan ekaristi.
kita tidak mereka selalu memframing bahwa gereja Katolik mengubah Sabat dengan hari Minggu. Tidaklah demikian. Kalian tadi sudah mendengarkan dari Romo Hero penekanan dari Alkitab itu bahwa pada hari pertama minggu itu, yaitu hari apa itu? Hari pertama minggu itu. Jeff, hari pertama minggu itu hari apa ya? Jeff, halo Jeff, masih ada di sini Jeff? Jeff, hari pertama minggu itu hari apa? Hari pertama minggu itu adalah hari Minggu. Kenapa kita merayakan Ekaristi? Karena Advent tidak memiliki Ekaristi yang merupakan kenangan akan sengsara wafat dan kebangkitan Kristus. Maka mereka masih menjadi orang Yahudi yang merayakan Sabat. Padahal Yesus sudah membaharui itu. Kemudian kenapa kita merayakan Ekaristi pada hari Minggu? Karena dalam Ekaristi kita mengenangkan kembali sengsara wafat dan kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan Kristus itu terjadi pada hari pertama minggu itu. Ingat ya. Yesus bangkit itu pada hari pertama minggu itu, bukan hari Sabat. Maka cek semua sinoptik itu dalam kisah tentang kebangkitan Yesus itu adalah hari pertama minggu itu. Itu konsisten juga di Kisah Para Rasul, kemudian di Korintus tadi, bahwa tiap hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu, umat Kristiani berkumpul bukan soal hanya debat Alkitab, Lectio Divina, pendalaman kitab suci bersama, tetapi berkumpul untuk merayakan sengsara wafat dan kebangkitan Kristus dalam Ekaristi. Maka ketika mereka tidak memiliki Ekaristi, mereka bingung mau merayakan apa di dalam perayaan hari Minggu. Dan ingat bahwa Gereja Katolik merayakan Ekaristi bukan hanya pada hari Minggu dan hari raya, tetapi setiap hari, termasuk pada hari Sabat pun kita merayakan Ekaristi. Tetapi pusat dari Ekaristi itu adalah bukan Sabat Yahudi lagi, tetapi sengsara wafat dan kebangkitan Kristus. Di mana umat Kristiani, umat Katolik itu mengambil bagian di dalam meja sabda dan juga meja Ekaristi. Jadi bukan hanya dari meja sabda yang diwartakan di mimbar, tetapi juga di meja Ekaristi, tubuh dan darah Kristus. Dari dua meja lah kita ambil bagian menjadi santapan jiwa. Maka Ekaristi adalah sumber dan puncak dari kehidupan iman kita. Doa yang tertinggi itu adalah Ekaristi. Itulah ibadah yang sejati, itulah penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar dari zaman para rasul sampai hari ini adalah Ekaristi. Bukan puji-pujian, loncat-loncat, tepuk tangan, jingkrak-jingkrak. Lalu kemudian pendalaman Alkitab. Maka kalau mau pendalaman Alkitab tuh di kelompok umat basis ya, di KOB, di Kring, di lingkungan pada saat ada pendalaman Alkitab. Bukan di gereja. Oleh karena itu ketika kita ke gereja, kita tidak membawa Alkitab. Pada saat orang Katolik pergi misa di gereja, tidak membawa Alkitab. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh lektor atau lektris, firman Tuhan yang membeku dalam teks, kini dibunyikan kembali melalui lektor dan lektris, melalui imam yang membacakan Injil, dan melalui imam yang kemudian menghomilikan Injil itu. Jadi Tuhan memperdengarkan kembali suaranya yang ribuan tahun yang lalu, diperdengarkan kembali kini dan di sini dalam liturgi Ekaristi. Itulah yang namanya ibadah penyembahan. Maka kemudian ketika mereka tidak punya penyembahan yang benar berkaitan dengan Ekaristi Kudus ini, maka mereka kreatif sembarang, ngarang sembarang, mau ke Sabat lah, terserahlah, jungkir balik. Pokoknya mereka ambil yang mereka suka dan buang yang mereka tidak suka. Kalau mau konsisten dengan Sabat, tadi sudah disinggung Romo Hero, ikuti semua tata tertib Sabat itu. Ikuti semua, jangan cherry picking ya. Ambil yang disukai dan buang yang tidak disukai. Kalau mau konsisten. Jadi dengan demikian, kitab suci ini milik orang Katolik. Kalau ditafsirkan di luar gereja Katolik, potensi sesatnya makin tinggi, makin jauh, makin keruh. Makin keruh. Karena ini kitab suci yang adalah buku Katolik.
harus ditafsirkan di dalam gereja Katolik. Buku liturgi. Ya itu Katolik. buku, ya jelas itu buku liturgi itu. Itu di kontes diwartakan dalam liturgi. Diwartakan dalam liturgi. Jadi ketika kemudian dibaca dan ditafsirkan di luar, itu potensi sesatnya makin tinggi. Maka kemudian nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh Taning tadi. Berkaitan dengan penafsiran tentang Allah Tritunggal itu. Allah Tritunggal itu bukan kreativitas gereja Katolik ya. Bukan kreativitas Bapak Konsili. Jejak Allah Tritunggal itu sudah ada sejak dalam Perjanjian Lama. Dan kalau mau baca Alkitab itu dengan benar, dengan teliti, jejak Allah Tritunggal itu sudah ada. Maka ketika kemudian ini ditafsirkan di luar gereja Katolik, mereka suka-suka menafsirkannya. Bahkan bidah lama bangkit kembali. Apa yang dikatakan oleh Vanes itu sudah dikutuk oleh gereja Katolik di abad-abad awal melalui Sabellianisme. Sabellianisme itu ajaran sesat yang kurang lebih mirip-mirip dengan Vanes, dan itu sudah dikutuk, anatema. Sudah dianatema oleh gereja Katolik berabad-abad yang lalu, di abad-abad awal gereja. Maka sekarang dengan 60 ribuan denominasi yang bermunculan sekarang, itu semua varian-varian ajaran sesat yang ada di abad-abad awal gereja itu boleh bermunculan di mana-mana. Cek ada VT saya itu berkaitan dengan salah satu VT yang juga mereka report rame-rame, tapi saya sudah banding dan dikembalikan oleh TikTok. Karena sempat di take down oleh TikTok berkaitan dengan bangkitnya aneka ajaran sesat yang pernah dianatema oleh gereja di dalam varian-varian Protestantisme. Itu salah satu VT saya yang mereka report rame-rame dan di take down karena katanya itu menyerang. Saya bandingkah? Kamu enak saja. Saya banding, TikTok minta maaf dengan saya lagi, dia kembalikan lagi itu tentang saya ngomong tentang iman Katolik. Saya ngomong tentang iman Katolik, saya mengajarkan umat saya. Kalau kau tersinggung, kau datang, kau singgah di VT saya, kau tersinggung, itu resiko penumpang. Jadi siapa suruh kau mampir di VT saya? Kalau kau mampir, kalau hanya mau untuk protes, silahkan, boleh tinggalkan jejak. Kalau kau report, saya banding kembali saya punya VT itu. Karena yang saya ajarkan kepada umat saya, bukan kepada orang Protestan ya. Betul, Karena bagaimanapun Protestantisme tidak punya modal apapun. Alkitab diambil dari Katolik. Semua bagian-bagian dari yang mereka miliki itu diambil sebagian-sebagian yang mereka sukai. Maka mau tidak mau Protestantisme akan selalu protes gereja Katolik. Dan mau tidak mau pastor atau siapapun umat awam Katolik akan berbicara untuk mengcounter begitu banyak aliran-aliran sesat yang ingin membuat umat Katolik kebingungan. Dan kemudian untuk digiring loncat kandang oleh para gembala-gembala palsu ini. Betul, Mas. Jadi saya omong nih benar karena saya mengalami bagaimana umat saya itu digiring untuk pindah. Enggak apa-apa, Bapak Pastor. Sama-sama percaya Yesus, Bah. Sama-sama percaya Yesus. Yesus yang mana dulu? Yesus yang ditafsir Luther, Yesus yang ditafsir Calvin, Yesus yang ditafsir Zwingli, atau Yesus yang diajarkan para rasul? Jangan kau halusinasi dengan Yesus. Yesus yang mana dulu? Jangan bilang kau percaya, sama-sama percaya Yesus. Satu tubuh. Satu tubuh dari mana? Kau omong satu tubuh. Como Antica, que hoy cumple 25 añitos, está en Estados Unidos y sé que pues, no es fácil allá. Se vive mucho la soledad, entonces sé que los sacerdotes tienen muchísimo poder. Apa nih? Y se me acompaña mucho, Dios lo bendiga y perdón tanta molestia. Ada suara apa nih? Nah, umat minta doa untuk anaknya yang ulang tahun. Kalian tidak tahu. Oh ya, sama mic terbuka ya. Sebentar ini, kalian dengar ini. Mi padre, buenos días, Dios me lo bendiga, lo guarde y lo proteja. Padre, buenos días. Dios me lo bendiga, lo guarde. Selamat pagi, Kak. Lo bendiga, lo guarde y lo proteja siempre. Mi padre, ¿me podría regalarme una oración especial para mi sobrina y ahijada Natalia
Doa untuk dia Romantica punya que anak permandian dan ponaannya yang ulang tahun ke-27 yang ada di Amerika Serikat. Orang Kolombia itu begitu, kalau ulang tahun mereka minta doa. Lucu ya. Coba Pater balas, kita mau dengar Pater berbahasa tuh. Oke. Saya balas, oke? Itu VN kah? Voice note kah? Ya, voice note. Tapi di komputer, ya, WhatsApp web. Oke, saya balas dulu. Buena, Janet, dígale a Natalia que feliz cumpleaños, que Dios bendiga, que ella no está sola, está en nuestra oración. Feliz cumpleaños, que cumplas muchos años, Dios bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gaya Amerika Latin kan karismatik, gaya-gaya gitu. Bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol. Udah selesai. Tapi mereka menjajahan Spanyol kah? Semua Amerika Latin kan Amerika Selatan ya, dari Meksiko sampai dengan Chili kan jajahan Spanyol kecuali Brasil. Oh, kecuali Brasil ya. Portugal. Kalau Afrika kan tidak enak lagi. Kalau Afrika kan jajahan Bahasa Soro, ya orang Meksiko. jajahan Prancis. Kalau Afrika Afrika ada juga Spanyol ya, ada juga Portu. Angola Portu contohnya. Jadi teman-teman seperti tadi yang dikatakan oleh Taning Jeff, itu adalah bagian dari contoh bahwa ketika kitab suci yang adalah buku Katolik ini dibawa keluar dari konteks gereja yang menghasilkannya, jadi potensi sesat itu makin tinggi, makin keluar jalur. Maka apa yang sudah disepakati oleh para bapak gereja di saat-saat awal, konsili itu adalah mekanisme untuk menyelesaikan persoalan-persoalan berkaitan juga secara doktrinal. Maka konsili-konsili dalam gereja termasuk penetapan Allah Tritunggal menjadi dengan rumus Trinitas, kemudian penetapan Theotokos dan segala macam, ini berkaitan dengan ajaran sesat yang berkembang di dalam tubuh gereja. Maka konsili adalah boleh katakan forum tertinggi dari gereja Katolik untuk menetapkan mana yang benar menurut ajaran para rasul dalam kesetiaan dan ajaran para rasul, mana yang tidak. Maka ketika semua konsili sudah memutuskan demikian, masih ada yang kemudian ganti casingnya. Ini kan ganti casing unisitarian, ini enggak ganti casing dari Sabellianisme, ganti casing dari bidah-bidah lama begitu. Termasuk dengan beberapa aliran-aliran lain yang mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh itu adalah mereka mengajarkan hal-hal yang sudah diselesaikan sebenarnya dalam konsili. Maka ketika kemudian PGI mengeluh bahwa dengan munculnya saksi Yehova dan unitarianisme yang kemudian mereka mengatakan itu sesat, saya tanya atas kuasa apa mereka mengatakan itu sesat? Atas kuasa apa mereka mengatakan itu sesat? Begitu. PGI punya otoritas apa untuk mengatakan mereka sesat? Kalau mau sesat ya mari kembali ke gereja Katolik. Gereja akan satu dulu dengan gereja Katolik sini. Kita katakan itu sesat. Karena memang jelas-jelaslah ketika diajar oleh mantan orang Katolik yang kemudian keluar dari gereja Katolik. Jadi kalian mewarisi ajaran sesat dari seorang imam yang keluar dari gereja Katolik. Maka memang saya mengerti bahwa saudara-saudari yang ada di Indonesia kebanyakan itu warisan dan dalam keadaan kondisi tidak tahu. Maka ketika kemudian muncul dengan Romo Patris mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Protestan, telinga kalian terbuka semua, mata kalian terbuka semua ketika dia menjawab to the point terhadap hal-hal itu, membuka semua apa yang terjadi di dalam perjalanan sejarah gereja kan. Banyak yang tersinggung. Karena Indonesia itu selalu masih dengan toto kromo, sopan santun, sehingga kemudian ekumenisme bukan berarti kita tidak boleh membahas perbedaan ya. Ketika kita membahas perbedaan ini, Romo Cafe konsisten menjelaskan itu perspektif penafsiran Alkitab yang benar dari sudut pandang gereja Katolik dalam kesetiaan dengan para bapak gereja.
Itu yang diajarkan oleh Romo Hero nih. Dari perspektif biblisnya seperti itu. Kalau mau tafsir Alkitab itu seperti ini. Tidak sembarang-sembarang, comot-copot dan cocok-cocok sesuka hati. Dia cut yang dia tidak suka, kemudian dia buang yang dia tidak suka. Omong semantik, sintaksis saja masih bingung. Bagaimana dia mau tafsirkan Alkitab itu? Jadi teman-teman Katolik, mohonlah kalian jangan terlalu banyak jajan juga ke room yang situ. Kamu pun menjelaskan kepada mereka pun boro-boro mereka mau dengar. Karena pada posisinya mereka tuh tidak akan mendengarkan omong kalian. Ujung-ujungnya kalian dipurgatorikan sama mereka. Seperti yang dilakukan Adi Markus kan. Diturunkan, disuruh naik sebentar, lalu kemudian disuruh komentar, setelah itu dia purgatorikan umat Katolik yang naik ke tempat dia. Begitu. Kalian tidak akan dihargai di room Protestan. Karena pasti kalian akan dibully habis-habisan dengan cara mereka. Jadi mereka berteriak dan mereka selalu berteriak untuk menutupi itu. Maka prinsip saya kalau misalnya ada yang tanya saya jawab. Kalau dia tidak puas masih ngotot protes, ya terserah, urusan Roh Kudus untuk membantu dia untuk mengerti. Karena dia datang pada posisi yang mau tahu beda dengan yang mau protes. Karena protes itu adalah DNA mereka. Sampai kapanpun mereka tetap akan memprotes apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Karena mereka mengambil sebagian dari apa yang dimiliki oleh Gereja Katolik dan membuang yang lain. Syukur ada yang sebagian, ada yang mungkin 1/4. Mungkin ada yang sepotong kuku saja yang diambil. Yang tadi kayak Unisitarian, Saksi Yehova, itu mungkin kuku hitam saja dia ambil dari Katolik. Karena Saksi Yehova kan punya Alkitab sendiri, terbitan sendiri, dia punya kanon sendiri. Jangan marah dengan Saksi Yehova bikin kanon sendiri. Karena Luther pun dia buat kanon sendiri. Dia melawan semua kanon yang dibuat oleh para bapak konsili. Dia punya kanon sendiri toh. Jangan kau marah juga dengan Saksi Yehova yang buat kanon baru. Bikin Alkitab versinya sendiri. Jadi begitu teman-teman Katolik, tetap setia dengan iman Katolik. Dan kalaupun kalian mampir ke komal-komal Protestan, nyimak saja apa yang mereka sampaikan. Tetapi jangan percaya, mereka jual kecap saja itu. Jual kecap saja itu. Betul. Jadi percaya diri, semuanya sudah dijelaskan oleh Gereja Katolik di dalam Katekismus Gereja. Jadi di dalam Katekismus Gereja Katolik sudah dijelaskan apapun topik yang mereka bahas, cek ke Katekismus Gereja Katolik. Ada jawabannya di sana ya. Dan Romo Hero selesai makan itu dia sekarang gantian omong. Romo Hero tadi ada yang nanya, tadi Maya tadi, semoga dia masih ada di bawah ini. Dia ada nanya tuh tentang bacaan hari ini ya, bacaan pertama tentang imamat, tentang pesta-pesta itu. Nah, tentang yang tadi disenggol-senggol juga tentang Sabat tadi itu. Dia bacaan pertama hari ini. Dia nanya Pokoknya tadi. kita Katolik ekstra eklesia nuna salus. Boy, keras saya Bapak ini. Iya, artinya dijawab dulu. Saya tidak tahu Maya. Oh, Maya masih ada di bawah ini. Ini Maya. Dengan banyak apologet Katolik ini, maka banyak umat Katolik terbantu dengan imannya. Ini ada. Maksudnya di mana ini? Maya. Imamat 25, 8, 17. Imamat 23 atau 25? 23 kalau nggak salah. 25 ayat 1, 18, 17. Begitu ya? Iya, dia minta penjelasan itu, katanya dia bingung. Yang mana? Yang ayat mana yang bingung? Naik dulu. Maya naik. Jambak lah. Nah, dia juga pasti ke gereja tadi, ikut ini saja. Maya mana ada Maya tuh? Ya, maksudnya bagaimana? Dia mau tanya tahun Yobel atau apa? Karena ayat itu omong tentang tahun Yobel juga. Tahun ke-49, setelah 49, 7 kali 7, 49. Kesempurnaan dari 7 akan jadi 49. Jadi tahun ke-50 adalah tahun Yobel. Jadi dalam tahun Yobel ini, seluruh hutangnya lunas dan semua.
Itu nanti dijelaskan di dalam Yesaya 60, lalu Yesus kutip lagi di Lukas ketika dia masuk di bait suci di sinagoga di Nazaret. Maya udah Ya, sudah saya terima Maya. Maya nih, dia follow saya follow dia, privat pula dia. Maya yang mana tidak mengerti ayat? Tahun Yobel atau apa? Iya, selamat malam Romo. Selamat malam Romo. Selamat siang buat Romo Cafe. Selamat pagi. Selamat pagi. Maaf. Mm-hmm. Saya mau tanya, tadi saya pergi ikut misa Jumat pertama. Ada bacaannya kan cuma satu, bacaan imamat apa tadi saya lupa. Imamat 25. Nah, itu saya tidak mengerti Romo sambungannya dengan bacaan Injil. Apa tadi? Itu saya tidak mengerti Romo, bisa tolong dijelaskan lagi Kak? Karena tadi pastornya sebentar sekali cuman bilang, habis itu sudah kita langsung penghormatan sakramen. Jadi saya kepingin mau tahu bagaimana hubungannya begitu, karena betul-betul saya buta kalau perjanjian lama Romo. Kalau perjanjian baru ya suka-suka dengar-dengar Romo, nyimak-nyimak, jadi agak mengerti sedikit. Tapi kalau perjanjian lama apalagi imamat dan Taurat, aduh saya buta huruf betul begitu Romo. Terima kasih. Penjelasan tahun Yobel kita mengerti. Jackson atau saya bantu dulu ya. Imamat 25 ayat 8. Penjelasan sedikit tentang tahun Yobel dan apa yang dibuat selama tahun Yobel dan bagaimana kaitan dengan Yohanes Pembaptis yang dipenjara. Begitu ya, Bu Maya? Gitu Romo. Oke, kira-kira begitu. Oke, bisa mengerti. Baca ya, Pater. Marcel, Injil hari ini tentang pembebasan tentang Yohanes Pembaptis yang dipenjara. Oke. Lupa lagi apa tadi, sampai saya lihat Katolik dulu, baru saya baca ulang apa itu, baru saya baca ulang. Iya, dari Tapi Matius judulnya 14 tentang Yohanes Iya, Pembaptis itu. yang anaknya ulang tahun, dia menari dan dibawa kepada Herodes kepalanya Yohanes, kan itu kan? Kayaknya bukan deh Romo. Coba. Kayaknya bukan tadi yang dibacakan itu deh. Ada di Katolik, bisa teman-teman bisa tolong saya. Jadi Kak? teman-teman pakai votif atau apa Le, Marcel? Yang Romo tadi. Yang Kalau saya pakai yang bersangkutan peringatan hari ini. Iya, yang hari ini memperingati Kalian tanggal 1 di situ tanggal 2. Alfonso Maria Liguori, ya itu ya. Ya, itu sudah. Injil hari Nah, itu ini. sudah. Saya sudah tanggal 1. Imamat 23 Romo. Oh, ini saya sudah baca. Imamat 23 ayat 1. Terus apakah? Terus ayat 4 sampai 11. Terus ayat 15, 16. Terus 27. Saya baca dari Katolik ini, Romo. Ya, engkau baca sudah. Iya. Baca Imamat 23. Bacaan dari kitab Imamat. Tuhan bersabda kepada Musa, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kalian maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja adalah Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu adalah hari raya roti tidak beragi. 7 hari lamanya kalian harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kalian harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kalian harus mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Tuhan bersabda pula kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kalian sampai ke negeri yang
akan kuberikan kepada kalian, dan kalian menuai hasilnya, maka kalian harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaian kepada imam. Dan imam itu harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kalian. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat. Kemudian kalian harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kalian membawa berkas persembahan unjukan, haruslah genap 7 minggu sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7. Harus kalian hitung 50 hari. Lalu kalian harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Akan tetapi, tanggal 10 bulan ke-7 adalah hari pendamaian. Kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Hari yang ke-15 Ya, bulan Bu, ke-7. langsung saja. Yang tidak dimengerti bagaimana, Bu? Ini pestanya orang Yahudi. Yang ini ada bulan-bulannya, ada maksudnya pestanya, ada ya. 10 bulan, ada 7. Maksudnya itu bagaimana? Saya kurang mengerti, Romo. Itu pestanya Begitu. pesta hari raya orang-orang Yahudi. Orang punya Yahudi punya pesta. Seperti kita Katolik Iya, ada iya. Natal, Paskah, ada itu. Mereka juga punya hari-hari raya. Oh, tapi kenapa kayak kita apa nih, kayak mau hari Pantekosta begitu ada 50 hari harus, maksudnya kurban bakaran itu bagaimana? Saya kurang mengerti hubungannya dengan kita kalau di Perjanjian Baru mungkin hampir sama 50 hari kah atau Tahun gimana ya? Saya tidak tahun paham, A, jadi B, saya dan bertanya, C. Romo. Liturgi tahun A dan B, C kalau dibaca semua, ikut semua misa, artinya sudah membaca semua kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Itu yang ada Ya, saya. dibaca, tapi kalau sekedar baca baru tidak mengerti, sama saja, Romo. Saya mengerti, Bu. Karena itu kan, karena perjanjian baru adalah kepenuhan dari perjanjian lama. Maka semua kitab suci perjanjian lama harus dibaca. Ketika Ibu tadi pergi misa, ketemulah iya. pesta-pesta orang Yahudi punya. Roti tanpa ragi, Paskah, Pesak, dan semuanya itu tahun jubileum nanti, bacaan besok punya tentang tahun jubileum. Bagaimana orang nanti lanjutan dari Imamat 23, besoknya Imamat 25. Jadi lanjutan terus begitu, semua dibaca di dalam 3 tahun liturgi itu. Jadi begini, Ibu yang tanya apa kaitan pesta-pesta itu dengan perjanjian baru, itu yang dimaksudkan atau bagaimana? Maksudnya kenapa yang saya tidak tahu, Romo. Saya yang kalau dia bilang 7 minggu yang macam 50 hari itu, apakah itu sama dengan kita punya, kalau kita yang novena untuk pesta Pantekosta begitu kan, Romo? Atau kita mengikuti itu atau bagaimana, Romo? Bisa punya tipologi, tetapi kita harus analisa betul-betul. Karena bagi orang Yahudi 7 kali 7 itu kan dia bilang setelah minggu ke-7, Sabat ke-7. Setelah Sabat ke-7, artinya yang ke-50 itu harus dirayakan karena sudah mengatur 7 Sabat sempurna. Berarti yang ke-5 itu juga nanti bacaan untuk besok, Bu, tentang tahun jubileum. Setelah 7 tahun kali 7 tahun, artinya 7 kali 7 tahun 49, tahun ke-50 dikatakan tahun jubileum. Itu maksudnya seperti itu. Orang Israel punya numerologi mereka punya kaitan yang sangat penting dengan angka dan semuanya, dan ada hubungan dengan teologis mereka punya. Contohnya 7 adalah lambang kesempurnaan dalam sebuah perayaan. Kalau dirayakan 7 hari sempurna perayaan itu. Contohnya imam pun harus ditabiskan selama 7 hari, artinya 7 bagi mereka. Makanya kita lihat berapa 7, karena bagi mereka itu kesempurnaan dari sebuah perayaan. Pentabisan imam juga harus 7 hari. Di dalam Keluaran 29 ayat 35, imam-imam tuh harus ditabiskan selama 7 hari.
di ayat 37, altar atau mesbah harus diberkati, ditabiskan selama 7 hari. Jadi yang ibu mau tekankan di sini pesta-pestanya atau numerologinya kita harus pisahkan dulu. Oh, coba kalau numerologinya bagaimana? Saya betul-betul blank, jadi saya bertanya. Numerologi itu keras ya Bu, kalau kita bilang numerologi. Jelaskan Paling tidak dua-duanya. kasih gambaran umum saja Roma, supaya paling saya ada masuk sedikit di saya punya kepala, karena kalau yang selama ini kan Roma suka jelaskan itu ya saya sudah banyak mengerti sedikit, tapi yang ini betul-betul saya kayaknya barangkali kita ambil dari maksudnya bisa punya logat sudah keluar lagi aslinya. Jarang tuh kasih keluar ya. Engkau Orang Makassar. Oh Makassar semua. Iyalah Romo, kita Makassar. Jadi gini maksudnya, saya sampai tadi waktu bacaan ada sedikit dibilang dikatakan sama kami punya pastor, dia bilang oh mungkin numerologinya itu sama dengan waktu kita ambil waktu Tuhan Yesus naik ke surga, terus mau turun Pantekosta begitu. Jadi mungkin pas begitu, begitu saja yang saya pikirnya kayak begitu. Maka saya minta tolong dijelaskan Kak, paling tidak sedikit supaya saya punya otak juga bisa terima begitu. Makasih Romo. Ya, itu ya makanya saya tadi mau pisahkan sedikit Pak tadi bilang jelaskan dua-duanya pesta-pesta. Oke, ingat bahwa Katolik juga punya tahun liturgi. Tahun liturgi itu bukan sekedar pesta yang kita rayakan, melainkan perjalanan iman. Ini penting sekali. Mulai dari mana? Oke, saya omong dari Katolik dulu sedikit tentang tahun liturgi. Tahun liturgi kita ditutup dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Semesta Alam, iya. Oke, kita tutup itu. Kita buka tahun liturgi kita dengan minggu pertama. Advent. Gitu. Pelan-pelan. Karena di situ ada namanya masa liturgi kuat, yaitu Advent, Natal, Prapaskah, Paskah, dan selanjutnya adalah masa biasa. Jadi kita lihat dulu, kita pesta-pesta. Jadi Advent berapa minggu Bu Advent? 4, kadang 5 kalau iya. Ya 4. Oke. Jadi empat. Lalu Natal berapa minggu? Prapaskah berapa minggu? Paskah berapa minggu? Ordinaris atau masa biasa berapa pekan? Jadi tahun liturgi adalah perjalanan iman kita. Demikian pun tipologinya ada di orang-orang Israel. Orang Israel punya sunat, punya perayaan, punya pesek atau pasca, bukan pesek yang hidung ya, pesek. Punya pan asino, roti tak beragi, punya dedikasi bait pentabisan pulang bait suci, punya Jom Kippur, punya itu. Demikian pun mereka. Kita tipologinya ada di mereka. Jadi ini yang namanya tahun liturgi untuk mereka. Pesta-pesta seperti itu. Nanti Pater Marcel bisa tambahkan sedikit sebelum masuk ke numerologi, Pater. Seperti tipologinya orang Israel punya perjalanan liturgis, pesta dalam pesta-pestanya dalam tahun-tahun mereka, dalam bulan-bulan mereka. Katolik juga. Jadi tipologinya selalu ada di perjanjian lama. Maka di Katolik kita punya namanya tahun liturgi. Bukan sekedar melakukan pesta liturgis, melainkan perjalanan iman kita dalam satu tahun liturgi. Ada pesta ini, ada pesta ini, ada pesta ini. Israel telah memberikan dasar fondasi di dalam perjanjian lama bagaimana mereka melakukan perjalanan iman dalam satu tahun. Demikian pun kita di dalam perjalanan iman kita dalam satu tahun, kita melanjutkan itu. Jubilar nanti bacaan untuk besok tahun jubileum. Mereka punya 7 kali 7 tahun. Tahun ke-50 mereka namanya tahun pembebasan. Ini penting sekali, tahun pembebasan. Karena tahun pembebasan, makanya besok tentang jubileum itu ada hubungan dengan tahun pembebasan mereka yang dipenjarakan. Tetapi kontradiksi dengan apa yang dilakukan terhadap Yohanes Pembaptis besok. Yohanes Pembaptis besok dibunuh di dalam Injil. Contohnya seperti itu, berarti tahun jubileum adalah tahun pembebasan, tetapi ada kontranya di situ ketika mempraktekkan bukan lagi pembebasan mereka dari penjara, melainkan Yohanes Pembaptis dibunuh. Contohnya seperti itu. Itu punya kaitan makna liturgis dalam pengertian ini. Tetapi bagian pertama dulu Bu Maya, orang Israel melakukan perjalanan iman di dalam perayaan liturgis mereka.
Makanya tadi disebut minggu ini berapa, pesta roti tak beragi, tahun ini misa ini 50 tahun hari ke-50 rayakan apa? Itu namanya perjalanan iman mereka di dalam pesta-pesta liturgis. Itu yang pertama, bisa mengerti dulu Bu? Bisa. Sudah paham. Kalau yang itu paham Romo. Yang kedua tentang Pater, mungkin mau tambah sedikit tentang tahun liturgi supaya bisa dipahami. Lanjut. Oke, lanjut. Yang kedua tentang numerologi. Tadi Ibu baca tadi berapa kali menemukan 7? Penting tuh. Iya. Banyak umat Katolik Banyak yang belum tuh. mengerti numerologinya. Banyak 7-nya ini Romo. Banyak 7-nya. Oke, kita nanti sampai di 7. Kenapa 7 itu penting? Kita mulai dari angka 1 sebelum ke 7. Satu. Iya. Satu itu melambangkan deidad, ketuhanan. Ini penting sekali. Ya. Satu Tuhan, satu gereja, satu pembaptisan, satu iman. Itu ada hubungan dengan keunggulan di dalam ketuhanan, di dalam semuanya itu. Satu gembala. Kita kelihatan dalam, kalau begitu, satu Tuhan. Yang satu-satu ini dalam Efesus, contoh yang kita bilang satu. Dalam Efesus 4 sampai 6. Di situ kita akan menemukan satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu panggilan, satu pembaptisan. Nanti kita lihat ada berapa. Nanti ada hubungan dengan 7 atau tidak. Bantu dulu, Jackson. Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua yang di dalam semua. Ibu, kalau kita analisa, di situ ada berapa item? Jackson, baca ulang. Ada 7 kesempurnaan di dalam gereja, maksudnya seperti itu. Oke, dia mulai dari satu gereja. Ini penting sekali, satu tubuh itu gereja. Oke, dimulai dalam satu ini tetapi ada 7. Makna adalah kesempurnaan. Jadi jangan tahu kau tambah lagi 60.000 denominasi ya Jackson. Satu. Tetapi kalau kita hitung di situ ada 7. Jackson, ini kalau kita analisa biblis itu hebat banget dong. Jackson, kita mulai. Satu tubuh. Satu roh. Pneuma, Roh Kudus. Satu Tuhan. Kyrios, Yesus. Iman. Satu iman. Satu baptisan. Satu baptisan. Satu Allah. Satu Allah. Dan Bapa dari semua. Dan Bapa dari semua. Ada satu yang tidak disebutkan. Iya. Allah bagi semua. Ulang kembali. Oke, siapa tahu? Satu tubuh, Satu roh. satu roh, satu pengharapan, Pengharapan. satu Tuhan, Tuhan satu iman, satu baptisan, dan satu Bapa. satu Allah. Selesai. Ada 7 atau tidak? Teman-teman, penting sekali numerologi. Sekarang kita pakai Paulus punya numerologi. Kamu telah mengikuti, saya bilang satu ini penting karena 7 itu penting sekali teman. Dinamikanya penting sekali. Nanti kita lihat di kesempurnaan kasih juga ada 14 definisi kasih. Jadi ini penting sekali, 14, 7 tambah 7. Pelan-pelan ya teman-teman. Tapi kita masih konsentrasi di satu. Tetapi satu ini ada hubungan dengan 7. Yang di dalam gereja tadi, satu gereja tadi disebutkan 7. Artinya disitulah kesempurnaan, kepenuhan. Makanya di dalam gereja yang satu ini, gereja itu adalah kepenuhan dari Kristus. Efesus 1 ayat 22-23. Makanya di situ ada hubungan dengan 7. Di dalam gereja yang satu ini punya 7 unsur dalam pengertian kesempurnaan itu. Makanya gereja harus menjadi kepenuhan atau kesempurnaan dari Kristus. Efesus 1 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Karena itu adalah kepenuhan, maka tadi di dalam gereja yang satu itu dibawakan 7 unsur itu penting sekali 7. Jadi kepenuhan.
Paulus juga bilang yang sama ketika kamu harus mengikuti saya. Dia sentuh 7 juga. 7 hal yang kamu harus ikuti dari saya. 2 Timotius 3 ayat 10. Ada berapa item di sana? Tentang jalan yang kita harus ikuti melalui Paulus sampai ke Yesus. Berapa, Pater? 2 Timotius 3 ayat 10. Kita lihat ada berapa hal di sana. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, Jackson, cara hidupku. Tahan dulu, Jackson. Ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. ada berapa? Penting sekali, jadi wow. Jadi di dalam yang satu ini, satu gereja ini, kesempurnaan harus ada di sana. Makanya gereja adalah kepenuhan Kristus dalam segala dan semua. Siapa punya yang? Oh, makanya mungkin itu ada 7 sakramen sekalian ya. Nah, itu nanti Ibu lihat itu dalam proses. Oke? Iya. Dalam proses. Sekarang gereja itu satu tubuh. 2 ayat 16. Semua yang jauh dan dekat itu dipersatukan dalam satu. 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Oke, jadi dipersatukan di dalam satu tubuh. Satu tubuh. Ini penting sekali. Semua aku juga Yohanes 10 ayat 16, aku juga harus mengembalakan domba-domba yang masih rebel di luar ini, supaya apa? Mereka menjadi satu atau tidak? Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Satu lagi, ayat 30-nya. Ayatnya yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Baikkan, satu lagi. Yohanes 17:21 dan selanjutnya. Oke lah, satu. Jadi, melambangkan keilahian, kekudusannya, kekekalannya dalam pengertian ini. Oke, ini penting sekali saudara-saudari. Lalu kita temukan angka 2, dikotomi, bipolaritas. Itu menunjukkan kemanusiaan kita. Kita yang lemah selalu punya 2 pilihan, mau ini atau itu, mau ini atau itu. Itu lambang kemanusiaan kita, Matius 20:30. Ada dikotomi, ada dualisme di dalam kehidupan manusia. Dosa dan tidak berdosa, baik atau tidak baik, itu lambang kemanusiaan kita. Oke? Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Oke, dikotomi kita. Yesus mengutus para rasul Berdua-dua. lihat kemanusiaan dalam pengertian. Oh, ini sangat manusiawi dalam pengertian ini. Makanya ketika dia bilang pernikahan, kamu bukan lagi 2, melainkan 1 yang dipersatukan Tuhan, jangan diceraikan manusia. Matius yang sama 26 ayat 60. Ya, 60. Oke. Tidak salah. Coba 26 ayat 60 ada tidak? Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Tampillah 2 orang. Ada berapa orang yang disalibkan di samping kiri kanan Yesus, Jackson? Ada 2 orang, Pater. Ada 2. Itu omong tentang dualisme kita, kemanusiaan kita. Mau ini atau mau mau free will atau dosa atau kebaikan. Jadi dalam numerologi kitab suci itu penting sekali, teman-teman. Berarti ada artinya semua ya, Romo? Ada, Nona. Ibu, maaf, Maya. Angka 3 tentang totalitas. Tritunggal, Kejadian 6 ayat 10. Matius, engkau masih di Matius 26 tadi ayat 34. Ayat 34. Oke, siapa, Pater? Bentar, Pater.
Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Depan. Ini penting sekali penyangkalan ini. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan selalu ada penyangkalan dalam hidup. Jadi totalitas di dalam dimensi waktu pun ada 3. Kita hidup dalam 3 waktu, kemarin, hari ini, dan besok. Jadi totalitas di dalam dimensi waktu, totalitas di dalam banyak hal dalam hidup. Ketika kita sentuh Tritunggal Maha Kudus dan semuanya itu yang malam ini saya tidak mau sentuh terlalu banyak ke sana. Jadi itu deidatnya, totalitas kealahannya dalam semuanya itu. Angka 4 juga punya makna, melambangkan kosmos, dunia, karena ada titik 4 titik mata angin, 4 sungai di Firdaus dalam Kejadian 4 ayat 10, di dalam Wahyu 4 ayat 6. Oh ya, semua titik waktu melambangkan kosmos, dunia dalam pengertian itu. Tadi saya sebutkan ayat, kalau kita mau baca ya, tapi karena mau cepat-cepat nih. Angka 5 berarti beberapa, angka yang tidak terbatas. Dengan demikian dikatakan bahwa dalam perkalian roti Yesus mengambil roti 5 roti. Beberapa dalam pengertian itu ya teman-teman. 1 Korintus 14 ayat 19, multiplikasi roti dan ikan dan semuanya itu. Oke. Angka 7 yang tadi yang terlalu banyak disentuh dulu. 7. Di dalam Wahyu 7 itu ada 54 kali. 7 gereja di Asia, 7 takhta Tuhan, 7 trompet, 7 lilin, 7 tanduk, dan semuanya itu lambang kesempurnaan. Ingat bahwa ketika di Firdaus, di Kejadian hanya 1 ular, tetapi di Wahyu ada berapa kepala naga, Jackson? Ada 7 kepala naga, bertanduk 7. Artinya sudah ada kesempurnaan kejahatan di sana. Yesus mengutus para rasul, 70, pengakuan dosa, pengampunan 77 kali 7, dan semuanya. Itu lambang kesempurnaan, kejahatan yang sempurna atau kebaikan yang sempurna. Ini juga angka 10 dan lain sebagainya. Angka 12, angka 40, angka 1000. Nanti saya kirim ya teman-teman yang mau numerologinya. Oke Jackson, saya nanti kirim numerologi dengan ayat-ayatnya. Oke. Iya, biar Jackson juga suka dengar-dengar roomnya dia, biar kita belajar sedikit-sedikit, Romo. Kita Katolik dari lahir tapi buta. Oke, nanti dalam kasus kuantitas, kasus 144.000, 1000 itu adalah tak berhingga. Makanya nanti kalau kita lihat wanita itu dipelihara 1000 tahun dan semua, artinya dipelihara selama-lamanya, tak terhingga di dalam keabadian maksudnya. Oke, nanti saya kirim numerologinya. Yuk. Bu Maya seperti itu. Nanti. Iya, terima kasih Romo. Saya sudah mengerti sedikit. Nanti kalau tidak mengerti lagi datang saya tanya lagi. Satu lagi saya mau tanya Romo. Yeah. Ini saya suka rosario kan sambil baca di tadi kisah sedih kisah sedih lagi peristiwa sedih yang tunggu saya lihat sedih. Iya, misteri yang misteri susah sedih. Tunggu dulu, mana itu? Saya lihat dulu Romo, saya lupa. Saya sudah kasih coret, saya mau tanya di Romo. Oke, misteri sedih apa yang ketiga ya? ada ayat yang perempuan menangis itu. Keempat, kelima. Keempat Romo. Yang mana? Itu. Ayo. Yang ada perempuan menangis, yang menangis itu kan ada di perhentian keberapa kayak itu saya sudah lupa lagi. Tapi itu ada kan yang dibaca tidak ada itu misteri di bilang perempuan menangis itu. Yang menangis itu Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus tegur mereka. Terus dibilang berbahagialah perempuan tapi menangis. bukan nama itu sudah itu yang kira-kira begitu sudah Saya lupa lagi dia punya nama. Tadi saya buka. Marcel, engkau yang itu jalan salib kah, engkau Ibu? yang Marian ini, engkau jalan. Ibu itu jalan Itu jalan salib. Ibu itu jalan salib kah?
bukan Romo, bukan. Tunggu nanti saya lihat dulu baru saya baca ulang biar Oke. Romo mengerti apa Peristiwa yang saya keempat maksud. dalam misteri Ada saya sendiri, tulis, jadi saya baru mau lihat diambil dari tulisannya sana. Romo. Maksudnya ibu begini, misteri sedih peristiwa keempat, begitu bacanya diambil dari perempuan-perempuan menangis, begitu atau Iya, bagaimana? iya. Ah. Terus kan ada ayatnya tuh satu, ada itu di ayat Katolik itu loh Romo. Ada itu kan dibilang kan ada jalan salib itu kan. Kalau kita di Katolik, saya berdasarkan Katolik ini yang saya baca Romo, terus kan saya baca itu terus dia baca sampai aduh susah juga ya menjelaskan kalau tidak pakai lihat, mesti saya lihat dulu Romo baru saya bisa ini. Sabar saya cari dulu Romo. Bu, Lukas 23-28 itu kan yang putra-putri Yerusalem itu ya? Ya itu. Terus kan dia bilang terus aduh maaf saya bingung. Iya. Ya, ada saya itu. mengerti Bu. Maksudnya peristiwa keempat, Yesus memanggut salibnya ke bacaannya Kalvari. tolong dibaca yang di Katolik itu ada bacanya tuh. Bu. Sabar ya. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan santai saja. Peristiwa keempat itu Yesus memanggul salibnya ke Kalvari. Dan di dalam perjalanan sebentar Bu. Dan Injil yang diambil adalah ketika dalam perjalanan itu dia bertemu dengan wanita-wanita Yerusalem, begitu maksudnya. Ya betul. Pertanyaan di mana Bu kalau begitu? Pertanyaannya yang 26 kan sampai 32, yang ayat 30 dan 31 kalau tidak salah itu yang kan dibilang di situ. Sabar, manakah itu? Tangisilah diri Tolong dibacakan dulu Kak, baru saya bisa ini. Tolong Jack. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Nah, iya itu. Tolong dijelaskan Kak Romo. Marcel, kau dulu sedikit. Maaf kalau saya bertanya. Itu Ibu, itu kau jawab dulu. Oh, oke, silakan. Kau bantu dulu. Iya. Itu sebenarnya penggenapan dari nubuat yang kemudian ditulis dalam Hosea 10 ayat 8. Bukit-bukit pengorbanan awen, yakni dosa Israel akan dimusnahkan, semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbah, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung itu, timbunlah kami, dan kepada bukit-bukit itu, runtuhlah menimpa kami. Dari Hosea 10 ayat 8 nih Bu. Jadi Yesus itu mengutip apa yang kemudian dituliskan dalam Hosea. Oh, begitu. Makanya perjanjian baru adalah kepenuhan dari perjanjian lama. Kepenuhan membuat perjanjian lama. Begitu Ibu. Terima kasih yang tanya di sini. Kau pergi tanya di pendeta lagi yang rusak lagi. Justru itu lebih baik saya bertanya di sini. Saya kadang saya sudah tidak tahu, saya main typing, kadang dijawab sama Romo, kadang tidak dijawab. Jadi memang susah, saya mau lihat semua uangnya. Kalau lagi jelas susah untuk mau lihat semua susah. Nah itulah Romo. Itu. Oh berarti yang itu cuma penggenapan ya. Terus yang di ayat Bu hati-hati. Jangan bilang bukan cuma penggenapan. Memang penggenapan. Jangan pakai kata cuma itu cuma itu artinya hanya Bu. Hati-hati. Oh ya. Iya. Bahasa cuma itu bahaya juga ya. Iya betul. Terus yang ada satu lagi. Yang tadi yang ayat yang di peristiwa sedih yang ketiga, minta tolong dulu Kak. Tolong baca. Mahkota Duri. Mana lagi tadi aku tidak tahu lagi. Di Mahkota Duri. Baca kayak tadi Jackson baca itu. Oh iya, saya bacakan Bu ya. Tolong bacakan dulu deh. Tadi kan yang dijelaskan sama Pater benar Bu. Makanya tadi kan Yesus itu kan mengutip dalam Lukas 22:37 kan, dia mengatakan seperti ini. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci itu harus tergenapi daripadaku. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sebab yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Jadi Yesus tadi mengutip apa yang kemudian dituliskan di dalam kitab Hosea bahwa
karena ketidaktaatannya Israel ini, maka Tuhan itu hadir untuk kemudian menyelamatkan bangsa Israel dari penderitaan yang dialami oleh Sang Mesias. Lalu di ayat berikutnya itu di mana, Bu? Kisah yang mana lagi itu? Yang itu yang tadi kan Romo bilang, yang kita jalan salib juga kan. Ya. Tuhan Yesus bilang, hai putri-putri Sion, janganlah menangisi aku, tapi tangisilah anak-anak, tangisilah apa begitu. Apa sih? Saya tidak tahu Alkitab. Saya bacakan ulang. Baca lagi. Bacakan ulang. Oke. Seorang dari penjahat itu, sebentar, Lukas 22 itu ya, 23 berapa tadi? 23 28 ya. 23 28 itu. Bentar ya, coba saya bukakan dulu, Bu. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai maaf. Ya. Salah. Ini Injil Lukas bab 23 ayat 26 sampai 26 sampai 32. Betul. Iya, saya bacakan, Bu ya. Iya. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putra-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui." Stop, itu sudah yang saya mau bertanya. Itu kenapa Silakan, Tuhan Pak. Yesus bilang begitu? Karena kita tidak perlu kasihan Tuhan Allah. Tuhan Allah yang mengasihani kita. Terus kenapa dibilang berbahagialah orang yang perempuan mandul? Maksudnya bagaimana itu, Romo? Bu, Elizabeth umur berapa? Waktu dia lahirkan Yohanes. Sarah umur berapa waktu dia lahirkan Ishak? Sudah tua, umurnya sudah tua, tapi tidak tahu umur berapa. Tapi sudah tua. Maksudnya mau percaya atau tidak percaya? Percaya. Tuhan Allah. Ya, maksudnya begitu. Bisa cemas. Baru sedikit masuk di kepalaku, Romo. Jujur saja masih sedikit masuk kepalaku. Saya rajin berdoa itu, tapi saya blank, tidak ngerti. Waktu wanita ini katakan mandul langsung kalau dia bisa buat dengan Sarah yang sudah mandul, sudah tua dapat Ishak, dan dia bisa buat dengan Elizabeth untuk lahirkan Yohanes, kenapa dia tidak bisa buat untuk saya? Berarti, aduh Romo, pelan-pelan menjelaskan, kepalaku tidak mengerti, kasihan. Jackson, engkau mungkin Tambah pusing, Romo, jujur saja aku tambah pusing. Coba jelaskan pelan-pelan kah, saya tambah tidak mengerti. Maksudnya Tuhan bilang jangan kita, saya tahu kita tidak perlu menangisi Tuhan, tapi kenapa Tuhan bilang begitu? Apakah memang ada juga di perjanjian lama atau bagaimana? Atau maaf Romo, saya tidak mengerti. Sarah itu perjanjian baru atau perjanjian lama, Bu? Sarah perjanjian lama. Nah, dia umur berapa waktu itu dapat Ishak? Saya tidak tahu, jujur. Yang saya tahu tua saja. Tua sekali. Iya, tua. Oke. Kalau untuk Sarah yang sudah tua itu, Tuhan bisa buat mujizat supaya dia dapat anak wanita mandul ini. Iya. Kenapa Tuhan tidak bisa buat untuk engkau? Ya pasti Tuhan bisa lah. Ya. Bingungnya di mana, Bu? Bingungnya kenapa Tuhan bilang berbahagialah mereka wanita mandul itu makanya aku tidak ngerti yang di situ. Kenapa bilang berbahagia orang mandul? Ya karena kenyataannya tidak itu punya anak. Itu mereka buat apa? Dia dapat apa? Dapat keturunan atau tidak? Dari kemandulannya Allah mendapatkan kesempatan untuk berkarya dalam dirinya. Disitulah kebahagiaan orang itu. Allah bertindak dalam dirinya. Oh, begitu. Berarti saya berbahagia, Romo, karena saya sudah kawin bertahun-tahun, tidak ada anakku, tidak dikasih anak, Romo. Pasti, ya. Itu ukuran sampai 3 kali. Sampai saya sempat menghujat Tuhan, saya marah karena kenapa saya tidak dikasih anak.
Rupanya ada backgroundnya. Oke, oke. Iya, Iya, sekarang saya Romo. bisa mengerti. Makanya saya Maaf, Ibu, bertanya. maaf Ih, ya. saya sudah buat. Kenapa saya curhat di sini, Romo? Nggak boleh, nggak jadi. Bisa, tidak apa, Bu. Santai aja. Enggak apa-apa. Marcel, Itu Pater, engkau bantu dulu. aduh, Ibu ya. Iya, saya ibu. Saya sudah nikah lebih dari 15 tahun. Saya Oke. tidak punya anak. Tapi Tuhan Oke. bilang berbahagia. Apanya bahagia? Orang saya dimarahin terus. Oke, Bu. Tidak mudah ya, tidak mudah ketika kita hidup dalam masyarakat Indonesia, di mana anak itu adalah seolah-olah dalam tanda kutip adalah berkat dari Tuhan. Dan mereka yang mandul adalah menerima seolah-olah dalam tanda kutip menerima kutukan dari Tuhan. Dan saya mengerti ada begitu banyak pasangan suami istri juga yang mengalami situasi itu, dibully oleh sesama ibu, bahkan sama ibu bahkan karena mereka tidak memiliki keturunan. Dan saya juga pernah ngikut nugal bareng-bareng. Nugal, kalau di sini nugal itu apa? Tanam, musim tanam ya. Musim tanam untuk orang Dayak itu nugal namanya. Jadi biasanya itu bergilir. Dia bergilir, kita gotong royong gitu. Nah, ada seorang bapak yang sudah bertahun-tahun dan mereka tidak memiliki anak dan mereka mengadopsi anak dari saudaranya. Lalu kemudian ketika sementara nugal itu ada yang bapak-bapak yang bergurau tetapi menurut saya agak kasar sudah nyerempet mempertanyakan kemampuan dari bapak itu. Saya langsung cegat waktu itu di situ. Saya bilang, kalau bergurau juga tahu batas, walaupun kalian sahabatan, tapi pahamilah penderitaan mereka tanpa kalian membahasnya. Mereka itu sudah sangat menderita ketika mereka tidak memiliki keturunan dalam hidup mereka. Oke, Ibu, Bu Maya, di dalam gereja Katolik, anak bukanlah, dia menjadi tujuan dari perkawinan, tetapi ingat, bukan tujuan yang pertama dan utama. Maka dalam perkawinan Katolik jelaskan bahwa kebahagiaan suami istri itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, jika Tuhan berkenan, maka anak dan pendidikan yang baik dalam berbagai macam aspek kehidupan itu menjadi tujuan dari perkawinan kedua. Maka seorang yang dalam tanda kutip karena faktor genetik, karena faktor biologis, karena faktor macam-macam tidak bisa memberikan keturunan baik dari dua belah pihak ataupun salah satu, tidak menjadikan alasan bagi mereka untuk bercerai. Ketika kemudian mereka tidak memiliki anak, maka kemudian gereja selalu menganjurkan jalan keluar adalah mengadopsi. Ada begitu banyak anak yang mungkin dari keluarga tidak mampu, dari anak-anak saudara-saudari yang tidak mampu, mungkin secara finansial mereka tidak mampu, tapi memiliki banyak anak, kita bisa mengadopsinya. Para suami istri Katolik yang tidak memiliki keturunan bisa mengadopsi dan memberikan pendidikan yang layak, kasih sayang yang utuh kepada mereka. Itu jalan keluar yang diberikan oleh gereja Katolik. Bukan kemudian mencari pasangan lain 02 atau 03 untuk mendapatkan keturunan. Itu tidak boleh. Maka tidak boleh kemudian menjadikan itu alasan. Yang kedua, Ibu, jangan merasa bahwa Tuhan mengutuk hidup perkawinan kalian berdua. Tuhan tidak mengutuk. Dan jangan kemudian merasa bahwa ketika kalian tidak memiliki anak, seolah-olah Tuhan tidak memberkati secara penuh perkawinan kalian. Tuhan pasti punya mampu. Saya ingat Ingrid yang pendiri ekatolisitas ya. Bukan. Iya. Katolisitas. Katolik. Betul, ekatolisitas. Tanpa katolisitas.org. Suami dan istri yang adalah awam Katolik yang tidak memiliki keturunan, dan mereka kemudian kursus teologi tidak diutus oleh gereja, tapi mereka kursus teologi mandiri, dan kemudian mereka mulai merintis Katolisitas.org
Sehingga kemudian di zaman di mana belum gereja Katolik belum punya palingan hidup-hidup, majalah hidup pun belum masuk online. Tetapi ekatolisitas itu sudah merambah ke dunia daring. Itu mereka menganggap bahwa Tuhan punya rencana dengan tidak menganugerahkan anak kepada mereka, dan mereka mengelola Katolisitas.org itu sebagai anak mereka. Bahwa Tuhan kemudian menggunakan mereka berdua untuk membesarkan Katolisitas itu. Melalui Katolisitas.org itu mereka mewartakan apa yang menjadi ajaran iman Katolik. Bahkan jauh mendahului web resmi gereja Katolik di Indonesia. Maka Ibu, Tuhan selalu punya rencana. Tuhan selalu punya rencana yang indah di balik perkawinan Bapak dan Ibu yang belum memiliki keturunan. Iya, makasih Romo. Kalau yang keturunan itu saya sudah berdoa dan saya sudah tahu Tuhan punya rencana. Memang awalnya memang berat Romo, tapi saya sudah bisa terima. Tapi tidak nanti DM Romo Marcel atau Romo Cafe yang saya harus nanti saya cerita di sini semua panjang, nanti malu Romo. Oke, Ibu saya tanggap berkaitan dengan tadi pertanyaan Ibu tadi tentang Alkitab ya. Ini masih berkaitan dengan tahun liturgi ya. Saya nyenggol sedikit tahun liturgi, mungkin umat Katolik ini berkaitan dengan Ibu bisa mute dulu karena ada bisa mute dulu ya. Oke. Nah, di dalam tahun liturgi tahun A, B dan C, total bacaan dari kitab suci 70%. 70% itu diambil dari Alkitab. Memang tidak 100%. Tetapi ketika umat Katolik merayakan Ekaristi, setiap hari, sepanjang 3 tahun liturgi itu A, B, dan C, dia akan mendengarkan sabda Tuhan 70% dari seluruh isi Alkitab. Maka Ekaristi itu sangat biblis. Mulai dari antifon pembuka sampai dengan penutup itu sangat biblis semua. Maka ketika kita mau mendengarkan sabda Tuhan juga di dalam Ekaristi itu, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan penuh dengan kitab suci. 70% dari total seluruh Alkitab. Kemudian 90% itu dari Perjanjian Baru. Kemudian 90 sampai 95 itu dari Injil. Kemudian 13 sampai 15% itu dari Perjanjian Lama. Itu perbandingannya. Jadi total keseluruhan bacaan yang di dalam 3 tahun liturgi itu ada sekitar 70-an%. Jadi begitu sangat biblis Ekaristi yang kita rayakan. Jadi umat Katolik tanpa membaca sendiri Alkitab pun dia ketika ikut misa seperti kami yang di seminari, mulai dari seminari menengah misalnya, dia 3 tahun mulai dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP seminari misa terus tiap hari. Dia sudah mendengarkan Alkitab itu hampir seluruhnya. Hampir seluruhnya itu dia sudah mendengarkan begitu. Jadi luar biasa Ekaristi kita itu sangat biblis sekali. Maka Scott Hahn terkagum-kagum ketika mulai merayakan Ekaristi. Dia mulai melihat bagaimana Alkitab itu dibuka dan dijelaskan kepada dia dalam keseluruhan pelayanan Ekaristi. Itu luar biasa sekali ya. Berkaitan dengan Ekaristi Maha Kudus yang kita rayakan. Bukan hanya pada hari Minggu ya. Tetapi setiap hari sepanjang tahun. Itu dia. Tambahan saja berkaitan dengan tahun liturgi yang ditanyakan Bu Maya tadi berkaitan dengan penanggalan liturgi tadi. Mungkin sedikit boleh Pater? Oh ya Jackson, silakan. Jackson, Katsu, mau tambah silakan. Oh izin sedikit ya Om Katsu ya, Bu Runda. Sedikit ya. Jadi tadi yang disampaikan dan disinggung oleh Pater Marcel, kemudian Pater Cafe tadi benar sekali Ibu. Karena dalam Lukas 23 ayat 29 kan dikatakan seperti ini.
Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata berbahagialah perempuan mandul. Kalau kita baca di ayat sebelumnya dikatakan seperti ini. Yesus berpaling kepada mereka seraya berkata, "Hai putra-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kalau kita lihat tafsiran dari Athanasius sang apostolik, beliau mengatakan seperti ini dalam tafsirannya. Tuhan telah mengalahkan maut, menghapuskan duka cita dengan sukacita sebagai Tuhan yang telah mencapai tujuannya. Karena itu, kita telah berpindah dari maut menuju hidup yang kekal. Maka daripada itu, puncak daripada kebahagiaan dan puncak daripada orang-orang beriman adalah ketika kita telah diselamatkan oleh Tuhan dan bersatu dengan Dia. Maka segala kesedihan yang kita alami semuanya terobati karena Kristus. Itu katanya Athanasius sang apostolik. Makanya di ayat berikutnya dikatakan seperti ini, Bu. Sebab lihatlah, akan tiba masanya orang berkata berbahagialah perempuan. Jadi sekalipun perempuan yang tidak memiliki anak, ya kan Ibu, sekalipun perempuan yang menderita karena tidak memiliki anak, dia akan berbahagia. Kenapa demikian? Karena puncak daripada kebahagiaan manusia adalah sang penyelamat itu datang untuk menyelamatkan kita. Maka kita adalah anak-anak daripada Allah. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan bahwa apa? Orang-orang yang percaya kepadanya, ya, yang dilahirkan bukan dari bukan dari darah dan bukan dari daging dan bukan dari keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, makanya Tuhan Yesus itu selalu berulang kali Ibu mengatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Karena ada banyak orang yang kemudian itu masih memiliki anak. Ada banyak orang di luar sana itu memiliki harta yang begitu banyak. Tetapi dalam hidupnya tidak penuh dengan kedamaian. Maka hadirlah Sang Kristus itu untuk apa? Memberikan kedamaian kepada jiwa-jiwa yang haus akan kedamaian. Kalau Ibu bisa berdamai atas segala sesuatu yang terjadi pada hidup Ibu, maka yakin dan percaya, Ibu akan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan tinggal pada orang-orang yang penuh dengan kedamaian. Gitu Ibu. Semangat Bu ya. Amin. Anaknya Ibu juga. Suka dengar juga kalau Jackson di kolom-kolom. Itu saya suka dengar Jackson, suka dengar. Pertama dengar kolom itu sebenarnya dari YouTube-nya Mama suka dengar ceritanya mamaku, karena saya sekarang jaga orang tua. Saya berhenti kerja karena ngurusin orang tua yang pikun 2, lansia 80 tahun lebih, 86. Tidak ada yang bisa urus, akhirnya saya yang urus. Saya berhenti kerja, saya tinggalkan semua. Saya harus urus mereka. Ya sekarang karena Mama suka dengar renungan, akhirnya dengar renungan, baru saya buka TikTok. Jadi saya sebenarnya baru tahu itu. Pertama dengar itu renungannya Romo Cafe yang suka keluar dengan TikToknya Yosef waktu itu saya pernah DM Jackson, saya bilang baru masuk Katolika kenapa pintar sekali. Saya pernah DM, kalau tidak salah pernah ingat saya punya DM, saya tanya, ini kok pintar sekali, saya dari lahir saja saya tidak mengerti, ya jelaskan semua, tapi saya suka dengar. Terus karena dengar itu akhirnya saya mulai buka TikTok, saya mulai ikut Coach Charlie, saya ikut semua, ikut dengar. Jadi waktu yang paling seru waktu Coach Charlie ajak Romo Cafe, ada Romo semua itu baru saya duduk dengar. Tapi karena bahasanya kadang terlalu tinggi, saya punya otak sudah tidak mengerti. Ini apa ya? Apa ya yang dibilang ini? Kalau Romo sudah mulai masuk, saya mulai ikut. Saya biasa cuma dengar-dengar saja. Jarang typing juga. Kalau dengar saya bilang, kalau nggak ngerti naik tanya, kalau begitu. Ini saja yang kemarin juga yang sempat ada yang pernah naik Pak Christian apa tuh, saya sebenarnya cuma dengar sambil sudah mau ngantuk mau tidur, tiba-tiba dia ngomong begitu, langsung biji mata terbuka kembali. Apa ini orang ngomong begini, begitu ceritanya. Ya akhirnya ikut-ikut. Sekarang ini baru naik lagi. Ini sekarang saya mengantuknya sudah hilang, jam 12 malam lewat ini Romo di Makassar. Jadi jam tidur memang, minta maaf. Iya nih. Gitu. Oh ya Oke Ibu. Bu Maya, Ya, betul. luar biasa. Bisa apa Ibu
ibu bisa merawat orang tua, itu mungkin bagian dari rencana Tuhan juga, bahwa kemudian bisa merawat mereka berdua ketika bisa full ya, untuk merawat Iya. mereka yang pikun, mereka Iya, saya berdua. full. Iya. Jadi ketika belum memiliki keturunan saat ini kan, ibu menjadi lebih fokus untuk merawat mereka dengan penuh begitu ya, memberikan Iya. kasih Iya, lebih makasih, penuh Om. kepada mereka, dan itu bagian dari hal yang bisa ibu lihat sebagai bagian dari rencana Tuhan atas pengalaman yang ibu alami saat ini, Bu. Kalau saya melihatnya, mungkin itu juga bagian dari rencana Tuhan. Kita tidak tahu, mungkin setelah ibu memuliakan kedua orang tua dengan merawat mereka di usia senja ini dengan baik, tanpa menitipkan mereka ke panti jompo atau tanpa menelantarkan mereka sendirian, Tuhan kemudian menganugerahkan keturunan kepada kalian berdua. Kita tidak tahu jalan Tuhan, rahasia Tuhan. Tapi yang sudah berjalan, keputusan yang sudah ibu ambil untuk berhenti bekerja, resign dari tempat kerja, dan kemudian fokus untuk merawat kedua orang tua, ini juga adalah bagian dari hormatilah ayah dan ibumu sampai di usia lanjut. Karena pada masa kini tidak semua anak mempunyai waktu yang efektif untuk kedua orang tua mereka. Puji Tuhan bahwa ibu tidak disibukkan dengan urusan anak-anak untuk sementara, lalu punya banyak waktu untuk orang tua. Nah, Ya, itu saja, Bu. makasih. Iya. Karena Ibu. ngurusin orang tua juga saya juga berhenti kerja karena datang ngurusin orang tua. Habis itu saya kena kanker. Ibu, Namanya ibu, ketambah apa namanya, sudah jatuh ketimpa tangga pula. ibu, Tapi saya ibu, nikmati. ibu, Ya. memiliki seorang anak itu tidak harus melulu dari darah dan daging. Menjadi seorang Ada ibu memang. juga, menjadi seorang ibu juga tidak melulu harus berdasarkan darah dan daging. Contohnya saya bisa menjadi anak Allah itu bukan karena darah dan daging, tetapi karena kasihnya Allah yang kemudian diberikan kepada saya sehingga saya bisa menjadi anak Allah. Kalau saya bisa menjadi anak Allah, kenapa adik-adik yang bersama-sama dengan ibu tidak bisa menjadi anak ibu? Semuanya bisa, Bu. Menjadi seorang anak dan menjadi seorang ibu tidak harus dibatasi oleh darah, oleh darah sendiri, tetapi menjadi seorang anak dan menjadi seorang ibu itu boleh ada karena cinta dan kasih. Sekalian nanti Romo minta tolong doakan saya titip dalam kurban misa. Saya bersyukur karena saya dapat Oke, Bu. renungan hari ini, pencerahan sangat membantu dan menguatkan saya. Sekaligus tolong doakan saya sembuh betul-betul dari penyakit yang saya derita. Saya kanker, saya cancer juga. Sambil urus orang tua saya juga kena cancer. Terima kasih Roma bisa bantu bawakan saya dalam kurban misa, karena saya sering bawa dalam kurban misa itu saja. Puji Tuhan, saya sembuh. Saya yakin saja saya sembuh. Saya sembuh berkat Ekaristi. Habis sudah di rumah sedih saya. Sudah. Terima kasih banyak. Selamat malam. Saya mau turun. Saya takut nanti curhat di sini. Makasih Romo. Selamat Ya, malam nanti semuanya. takut nanti nangis. Yo, terima Nanti kasih kamu ya Ibu. Terima kasih. Cepat sembuh ibu ya. Kami semua sayang sama ibu dan mendoakan ibu yang terbaik ya. Oh ya, Ibu jangan katakan kepada Tuhan bahwa Ibu Amin. punya masalah yang besar ya. Katakanlah kepada masalah bahwa Ibu punya Tuhan yang besar. Dan kasih Tuhan itu lebih besar daripada badai. Amin. Yuk. Yo, Ibu nanti saya turunkan ya Bu ya. Kan Romo, makasih. Nanti bisa DM langsung Romo Marcel, dia pembimbing rohani yang baik. Yo. Ya, terima kasih. Sering juga saya TDM Romo Marcel, kadang dicuekin mungkin karena belum kenal, jadi kadang suka dicuekin. Nanti Romo Marcel akan Bukan, membalas. Bu. Saya punya settingan itu, jadi kadang ada pesan yang dipending. Mungkin saya sudah fallback Ibu, tapi kan Ibu akunnya privat. Jadi nggak bisa ini. Iya. Akunnya privat.
Iya. Jadi Saya tidak tahu caranya buka kayak begitu. Saya cuma ikut-ikut saja. Tidak ngerti. Kurang-kurang paham. Kurang-kurang setengah Romo. Jadi kalau yang saya fallback, biasanya pesan tuh langsung muncul. Kalau yang belum saya fallback, pesannya di pending. Pesannya di pending begitu. Oke, baik Romo. Ya Bu, nanti tolong Saya sudah buka bagian privatnya supaya bisa masuk DM-nya. Ya. Oke ya Bu ya. Iya, terima kasih Ya, banyak. Mama nanti saya turunkan dikit. Oke. Iya, Yuk, saya turun. Oke, mantap. Iya, rupanya ibu ini tersentak dengan bacaan tadi itu, makanya itu jadi permenungan lama pasti itu, pergumulan yang lama. Pergulatan batin dengan dengan perikop itu ya, betul, baru ngerti. Ya karena saya pikir ini ada sesuatu ini, jadi ternyata jujur juga ya. Oke.